Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nur Maulida dengan NIM 12380102020. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan kerja, penyusunan aplikasi informasi PBG dan SLF atau perizinan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi melalui website SIMBG Kabupaten Banyuwangi. Kerangka acuan kerja atau KAK merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, dalam konteks ini, KAK itu disusun untuk kegiatan pembaruan atau updating aplikasi informasi PBG dan SLF yang digunakan sebagai pendukung layanan perizinan bangunan gedung di daerah. Nah, KAK ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan regulasi perizinan bangunan gedung, khususnya tuh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Nah, perubahan regulasi tersebut sangat berdampak pada sistem perizinan, termasuk substansi dan mekanisme dalam aplikasi SIMBG yang digunakan secara rasional. Selain itu, pesatnya perkembangan pembangunan dan pemanfaatan lahan di daerah menuntut adanya sistem pengendalian bangunan gedung yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, KAK ini disusun untuk menjadi dasar dalam pengembangan dan pembaruan aplikasi pendukung agar layanan PBG dan SLF dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat. Jadi, secara umum, KAK ini tuh memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan kegiatan, ruang lingkup pekerjaan, serta keluaran yang diharapkan, yaitu tersedianya aplikasi informasi PBG dan SLF yang lebih responsif, mudah digunakan, dan mendukung digitalisasi pelayanan publik. Selanjutnya adalah metode kerja. Nah, metode kerja dalam kerangka acuan kerja ini tuh disusun secara bertahap untuk memastikan kegiatan pengembangan dan pembaruan website atau aplikasi dapat berjalan sistematis dan sesuai dengan tujuan. Yang pertama, penyusunan laporan pendahuluan dilakukan sebagai tahap awal kegiatan karena pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan, pemahaman ruang lingkup pekerjaan, serta penjabaran rencana pelaksanaan kegiatan. Laporan pendahuluan berfungsi sebagai dasar dan acuan awal sebelum kegiatan dilaksanakan lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada kegiatan diskusi dilakukan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antara tim pelaksana dengan pihak terkait. Nah, diskusi ini tuh bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengklarifikasi kebutuhan teknis maupun administratif, serta menampung masukan agar pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga itu ada penyusunan panduan operasional penggunaan website dilakukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pengguna maupun pengelola sistem. Panduan ini berisi tata cara penggunaan aplikasi, alur layanan, serta fungsi-fungsi utama yang tersedia sehingga aplikasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu ada penyusunan laporan akhir dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir memuat hasil pelaksanaan capaian kegiatan serta dokumentasi proses pengembangan dan pembaruan aplikasi. Nah, laporan ini tuh menjadi bukti bahwa selanjutnya ada lingkup kegiatan dalam kerangka acuan kerja. Ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, penyempurnaan sistem informasi publik dalam pengajuan PBG dan SLF di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk memastikan sistem informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, memberikan informasi yang jelas terkait persyaratan dan alur pengajuan, serta mendukung transparansi dalam pelayanan perizinan bangunan gedung. Yang kedua ada updating dan perbaikan sistem informasi prototype desain bangunan yang digunakan dalam pengajuan PBG. Yang ketiga ada penyediaan platform pengajuan PBG dan SLF dengan peningkatan user experience dan keamanan sistem. Nah, platform ini tuh dirancang agar lebih mudah digunakan, responsif, dan aman sehingga proses pengajuan perizinan dapat lebih cepat, tertib, serta memberikan kepastian bagi pemohon maupun petugas teknis. Selanjutnya, perancangan sistem. Nah, perancangan sistem dalam KAK ini tuh diawali dengan penentuan metodologi pengembangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk merancang, membangun,
dan memperbarui aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan ketentuan yang berlaku. Metodologi ini memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur dan sistematis. Nah, yang selanjutnya itu dilakukan desain aplikasi yang mencakup perancangan, tampilan antarmuka, alur penggunaan, serta fungsi-fungsi utama dalam aplikasi. Desain ini difokuskan pada pemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan kenyamanan pengguna saat mengakses layanan PBG dan SLF. Selanjutnya ada keluaran kegiatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem website aplikasi informasi PBG dan SLF yang telah diperbarui. Website ini dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi terkait bangunan gedung, persyaratan, dan proses pengajuan PBG dan SLF. Nah, dengan adanya sistem yang telah diperbarui ini diharapkan pelayanan informasi dan perizinan bangunan gedung menjadi lebih efektif, mudah diakses, dan mendukung transparansi pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada personil yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan beberapa personil dengan tugas dan peran masing-masing. Yang pertama itu ada tim leader yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan, memastikan pelaksanaan sesuai dengan kerangka acuan kerja, serta menjadi penghubung utama dengan pihak pemerintah daerah. Terus juga asisten tenaga ahli sistem informasi yang berperan dalam mendukung perancangan, pengembangan, serta pembaruan sistem aplikasi termasuk aspek teknis dan fungsional. Nah, sementara itu operator komputer administrasi yang bertugas membantu pengelolaan administrasi kegiatan, pengolahan data, dan penyusunan dokumen laporan. Peralatan yang digunakan yaitu kendaraan sebagai sarana mobilisasi personil dan peralatan selama pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi, dan juga peralatan kantor yang meliputi alat tulis kantor, komputer beserta perangkat lunak pendukung serta printer. Banyuwangi sebagai wilayah sasaran pengembangan dan pembaruan sistem informasi PBG dan SLF sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan bangunan gedung di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada keluaran output kegiatan. Keluaran dari kegiatan ini tuh berupa beberapa dokumen perangkat pendukung. Yang pertama ada laporan pendahuluan sebanyak 2 eksemplar dalam format A4 yang diserahkan paling lambat 7 hari kalender sejak surat perintah mulai kerja atau SPMK diserah terimakan dan disetujui oleh tim teknis atau penilai. Yang kedua ada laporan akhir sebanyak 2 eksemplar dalam format A4 sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, panduan sistem operasi penggunaan sebanyak 2 eksemplar dalam format A4 yang berfungsi sebagai pedoman pengguna sistem bagi pengelola dan pengguna. Nah, selain itu diserahkan pula 1 buah hard disk eksternal yang berisi seluruh data aplikasi dan dokumen pendukung kegiatan. Yang terakhir itu ada penutup. Nah, demikianlah kerangka acuan kerja ini tuh disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembaruan aplikasi informasi PBG dan SLF di Kabupaten Banyuwangi. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pelayanan perizinan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dapat terus meningkat. Proses administrasi menjadi lebih cepat, tertib, dan terintegrasi serta mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, transparansi, dan berbasis digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jika dilihat dari sisi kelebihan, KAK ini memiliki latar belakang yang kuat dan relevan dengan kondisi aktual karena disusun berdasarkan perubahan regulasi dan kebutuhan pelayanan di daerah. Tujuan kegiatan juga sudah dirumuskan dengan jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan PBG dan SLF melalui pembaruan aplikasi. Selain itu, KAK ini mendukung digitalisasi pelayanan publik dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi. Nah, kelebihan lainnya adalah ruang lingkup kegiatan yang cukup jelas, mulai dari pembaruan tampilan aplikasi, perbaikan alur, input data, hingga pemeliharaan sistem untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan aplikasi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa KAK ini tuh tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan pengalaman pengguna. Namun, di sisi lain, KAK ini memiliki beberapa kekurangan jika dikaitkan dengan Permen PAN RB 21 tahun 2017. Nah, salah satunya adalah sebelum dirumuskannya indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif seperti target peningkatan kecepatan, layanan, atau tingkat kepuasan pengguna. Nah, selain itu, KAK ini juga belum memuat analisis risiko
pelaksanaan kegiatan, serta belum menjelaskan secara rinci tentang mekanisme monitoring dan evaluasi pasca implementasi aplikasi ini. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut itu tuh sangat penting untuk diperhatikan karena menurut Permen Pan RB 21 tahun 2017 itu tuh sangat menekankan bahwa KAK seharusnya disusun secara berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apakah KAK ini tuh sudah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2017. Jika ditinjau berdasarkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan kerangka acuan kerja reformasi birokrasi, KAK ini pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hal ini tuh dapat dilihat dari struktur KAK yang telah memuat unsur-unsur utama yang dipersyaratkan seperti identifikasi masalah, tujuan kegiatan, sasaran, ruang lingkup, serta output yang ingin dicapai. Selain itu, substansi KAK juga sudah sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya mendorong pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, dengan demikian, secara umum, KAK ini tuh sudah memenuhi aspek formal dan substansi dasar sebagaimana diatur dalam Permen Pan RB 21 tahun 2017. Namun, kesesuaian tersebut tuh masih bersifat umum dan belum sepenuhnya optimal. Ada beberapa aspek penting yang ditekankan dalam Permen Pan RB, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan evaluasi, masih perlu disempurnakan agar KAK ini tuh benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak pelayanan publik. Nah, jadi KAK pembaruan aplikasi informasi SBG dan SLF secara umum sudah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2017 baik dari struktur maupun tujuan kegiatan. Namun, agar pelaksanaannya lebih optimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, KAK ini tuh masih perlu disempurnakan, terutama pada aspek indikator kinerja, analisis risiko, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.